Sentences and clauses. A sentence is a group of words which contains at least a subject and a verb and expresses a complete thought. Jadi, sebuah kalimat adalah sekelompok kata-kata yang setidaknya mempunyai sebuah subjek dan sebuah kata kerja dan menyatakan pikiran yang utuh. Nah, maksudnya adalah kalimat ini harus mempunyai subjek dan sebuah kata kerja dan dia menyatakan suatu pikiran yang utuh, yaitu lengkap, gitu ya. Jadi kalau orang membacanya dan akan mengerti. Nah, sedangkan a clause is a group of words which contain a subject and a verb. Jadi klausa ini adalah kelompok kata yang mempunyai subjek dan kata kerja. Nah, klausa ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat, yaitu dependent clause and independent clause. Nah, klausa belum tentu menyatakan pikiran yang utuh. Seperti anak kalimatnya itu dependent clause-nya tidak menyatakan pikiran yang utuh. Nah, itulah perbedaan antara kalimat, a sentence, and a clause. Dalam mengerjakan soal TOEFL, Anda harus pahami betul 4 jenis kalimat di bawah ini. 1. Simple sentence, yaitu kalimat sederhana. Yang kedua adalah compound sentence, kalimat majemuk. Dan yang ketiga adalah complex sentence, kalimat majemuk bertingkat. Keempat adalah compound complex sentence. Nah, ini yang harus Anda pahami betul dalam menjawab soal-soal TOEFL. Nah, kita masuk ke dalam kalimat simple sentence. Kalimat dalam bahasa Inggris minimal harus mempunyai satu subjek dan satu verb, yaitu satu kata kerja. Kalau tidak ada salah satunya, maka bukanlah kalimat. Gitu ya. Contohnya, he likes coffee. He sebagai subjek, like ini sebagai kata kerjanya, verbnya, coffee sebagai objek. Jadi ada satu subjek dan satu verb. Nah, contoh yang kedua adalah, she did her job carefully in the office yesterday. She-nya sebagai subjek, did-nya sebagai verb, job object, carefully sebagai adverb of manner, in the office sebagai adverb of place, and yesterday sebagai adverb of time. Adverb of manner adalah kata keterangan caranya. Ya. P adalah place, T adalah time. Jadi dia mengerjakan pekerjaan itu dengan hati-hati di kantornya kemarin. Jadi dalam susunan ini Anda tidak bisa balik misalnya, she did her job in the office carefully yesterday. Nah, itu salah susunan dalam bahasa Inggris. Yang benar adalah SVOMPT. Nah, berikutnya adalah kita memahami kalimat compound dan complex sentences. Kita mulai dengan kalimat compound sentence, kalimat majemuk. Richard want to study abroad, but he doesn't have enough money. Nah, di sini ada dua kalimat independen, yaitu Richard want to study abroad and he doesn't have enough money. Lalu, dua-duanya adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Diikuti dengan kata sambung but, maka jadilah ini kalimat majemuk. Biasanya kalimat majemuk diikuti dengan kata penghubung and, but, so, yet, or nor. Jadi kalimat majemuk di sini ada dua subjek dan dua kata kerja. Kalimat yang pertama, Richard juga sebagai subjek, lalu he juga sebagai subjek, lalu kata kerjanya adalah wants, dan yang kedua adalah doesn't have adalah kata kerja juga. Jadi ada dua kata kerja, dua subjek dan dua kata kerja. Inilah kalimat majemuk. Nah, berikutnya adalah complex sentence, kalimat majemuk bertingkat. COVID-19, which people worry about now, has become a popular topic discussed among them. Jadi di sini ada anak kalimat dan induk kalimat. Yang mana induk kalimatnya? COVID-19 has become popular topic discussed among them. Sedangkan anak kalimatnya adalah which people worry about now. Kenapa dikatakan anak kalimat? Karena which people worried about now ini tidak bisa berdiri sendiri. Yang mana orang-orang khawatirkan sekarang.
Nah, itu kan tidak jelas. Tetapi kalau COVID-19 has become a popular topic discussed among them, jadi COVID-19 telah menjadi topik yang sangat populer yang didiskusikan di antara mereka, ini sudah jelas. Maka dikatakanlah kalimat independent clause. Sedangkan which people worry about now adalah anak kalimatnya karena tidak dapat berdiri sendiri. Inilah yang dinamakan kalimat kompleks. Nah, yang terakhir adalah compound complex sentence, di mana ini adalah gabungan antara kalimat kompleks dan kalimat compound. The boy who is reading in the corner is very clever, but he has no friends. Nah, di sini ada kalimat kompleksnya, yaitu the boy who is reading in the corner is very clever. Lalu kalimat compoundnya adalah but he has no friend. Jadi ini adalah kombinasi atau gabungan antara kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat majemuk, compound dan complex sentence. TOEFL exercise 8, sentences and clauses. Some ancient units such as the day, the foot, and the pound, blah 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 blah, today. Kalimat ini, some ancient units such as the day, the foot, and the pound adalah subjeknya. Jadi, maka kita harus cari verbnya, kata kerjanya. Kalau kita lihat jawaban A, are still in use, di sini kita lihat are adalah kata kerjanya. Ya, still in use di sini artinya masih dipakai, masih digunakan, yaitu berfungsi sebagai adjective ya, adjective phrase, masih dipakai. Nah, sampai saat sekarang ini. Jadi, kalau kita lihat jawaban B, that are still in use, ini adalah that itu adalah kata kerja, kata ganti penghubung, relative pronoun. Kalau relative pronoun ini digunakan dalam kalimat complex sentence, ya, yaitu adjective clause, maka harus ada dua kata kerjanya lagi. Sedangkan ini are still in use cuma satu kata kerja ya. Ya, that-nya ini sebagai subjeknya, maka harus ada kata kerja yang mengikuti lagi. Artinya ini B adalah salah karena that digunakan dalam kalimat complex sentence, yaitu adjective clause dalam hal ini. Nah, C bagaimana which are in use still. Nah, which sendiri adalah digunakan dalam relative pronoun ini digunakan untuk kalimat adjective clause, yaitu anak kalimat yang berfungsi sebagai adjective. Ya, maka induk kalimatnya some ancient units such the day, the foot, and the pound harus diikuti kata kerja lagi. Ada dua kata kerja dalam hal ini. Maka ini tidak diikuti kata kerja. Maka C salah. Nah, bagaimana dengan D, still in use? Still in use tidak ada kata kerjanya, ya. Still in use di sini tidak ada kata kerjanya. In use sendiri adalah adjective. Jadi salah juga di. Nah, yang benar adalah A, are still in use. Are adalah kata kerjanya. Still in use di sini sebagai adjective phrase, masih digunakan, masih dipakai sampai saat ini. Jadi yang benar adalah A. Ini adalah kalimat simple sentence. Satu subjek, satu kata kerja. Arti kalimat ini adalah satuan unit yang sudah lama, ancient, seperti hari, foot, ya, ukuran kaki ya, and pound, masih digunakan sampai saat sekarang ini.
paper money blah 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 by the Continental Congress in order to finance the American Revolution. Nah, kalau kita lihat paper money adalah sebagai subjeknya, lalu kata kerjanya yang harus kita cari, verbnya yaitu ya, by the Continental Congress in order to finance the American Revolution. Nah, kalau jawaban A, which was issued, di sini adalah lagi-lagi berbentuk anak kalimat ya, with what issued itu yang diterbitkan. Maka kalau dia ini anak kalimat, paper money-nya harus perlu kata kerja lagi. Tetapi with was issued ini tidak diikuti oleh kata kerja. Ya, main verb-nya tidak maka A adalah salah. Nah, bagaimana dengan B, was issuing? Nah, B ini juga kalimat past continuous dalam bentuk aktif, sedang menerbitkan. Sedangkan yang kita cari adalah paper money bla 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 diterbitkan atau dikeluarkan ya by. Jadi ini artinya kalimat pasif ya, bukan kalimat aktif. Kalau was issuing ini adalah aktif past continuous, maka B salah. Nah, bagaimana dengan C, issued? Nah, di sini juga dalam past tense aktif. Issued begini adalah menerbitkan. Jadi C juga salah. Yang benar adalah D, was issued, yaitu to be plus verb 3 yang artinya diterbitkan. Ya. Jadi artinya adalah uang kertas paper money was issued yang diterbitkan oleh by the Continental Congress, oleh Kongres Continental, in order to finance the American Revolution, supaya membiayai revolusi Amerika. Maka jawaban yang benar, yang tepat adalah was issued, D. Gas and dust that stream away from a comet, forming one or more tails that may extend 4 millions of miles. Nah, kalau kita lihat jawaban A, gas and dust adalah non-count noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, yaitu gas dan debu. Ya, ini tidak dapat dihitung, uncountable. Jadi betul ya. Lalu tidak bisa dihitung artinya tidak perlu pakai S. Lalu that stream away from a comet, yang mengalir dari sebuah comet. Nah, ini that stream away from a comet adalah anak kalimatnya ya. That stream, stream di sini adalah verbnya ya, yang menjelaskan gas and dust itu. Ya, jadi gas dan debu yang mengalir. Nah, stream di sini adalah verb. Jadi betul ya. Di sini kata kerja sebagai verb one ya, tidak perlu pakai S karena gas and dust adalah plural form. Lalu forming, C. Bagaimana dengan forming? Nah, ini kan adalah gas and dust that stream away from a comet. Ini adalah anak kalimat sebagai adjective clause. Maka harus diikuti dengan kata kerja utamanya, yaitu formnya ya, formingnya. Tetapi kata main clause-nya atau verb utamanya, kata kerja forming ini tidak ada. Kalau dia present continuous harus are forming. Ya, berarti C ini salah. Harusnya simple present. Yaitu kalau simple present ya form. Ya, tidak perlu menggunakan ing. Ya, karena ini kan satu fakta bahwa gas dan debu yang mengalir dari sebuah komet itu membentuk
one or more tails, satu atau dua ekor, that may extend for million of mile, yang mana mungkin panjangnya itu jutaan mil, ya. Jadi C-nya ini harusnya form, yaitu simple present tense. Lalu that that may extend ini juga betul, karena ini adalah adjective clause yang menjelaskan one or more tails-nya itu, ya, satu atau lebih buntut yang panjangnya jutaan mil. Nah, ini betul. Jadi yang salah adalah C. The plastic art, mainly sculpture and ceramic, that are produced by modeling or molding the material into interesting shapes. Nah, di sini kalau kita lihat the plastic art, mainly sculpture and ceramic, ini adalah subjeknya, ya, that are produced by modeling or molding the material into interesting shape. Ini adalah adjective clause atau anak kalimat yang menerangkan plastic art itu, yaitu seni plastik, terutama ya patung dan keramik yang diproduksi dengan mempolakan atau mencetak material, bahan-bahan ke dalam bentuk yang menarik. Nah, ini harus kalau kita lihat jawaban A, the plastic art, ini betul. Karena ini adalah seni plastik tertentu, ya, yaitu sculpture and ceramic. Jadi menggunakan ya. Lalu mainly adalah adverb yang artinya terutama. Terutama seni patung atau seni pahat, patung, ya, terutama patung dan keramik. Nah, ini betul, ya, ini adverb, terutama artinya, ya. Lalu that are, nah, kalau dia menggunakan that are, ya, produced by modeling or molding the material into interesting shape, ini kan anak kalimatnya. Lalu induk kalimatnya adalah the plastic art, mainly sculpture and ceramic. Ini harus diikuti kata kerja lagi, verb di belakangnya itu. Jadi dalam hal ini tidak boleh menggunakan that yang berfungsi sebagai relative pronoun, yaitu kata ganti penghubung. Nah, that-nya harus dihilangkan sehingga menjadi sebuah kalimat simple sentence, kalimat sederhana di mana subjeknya satu dan kata kerjanya satu. Jadi yang benar, yang salah adalah C. Seharusnya, ya, that-nya itu dibuang. That the plastic art, mainly sculpture and ceramic, are produced by modeling or molding the material into interesting shape. Ya, ada satu subjek, di mana subjeknya adalah the plastic art, mainly sculpture and ceramic. Lalu kata kerjanya are produced, ya, by modeling. Bagaimana dengan by modeling or molding? By modeling ini adalah dengan cara by diikuti oleh gerund, betul, ya, diikuti oleh ing form, verb plus ing as a gerund, ya, ya, oke. Nah, jadi yang salah adalah C.